kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget, podcast yang membahas bola secara kredibel, tidak berdasarkan data, dan tidak hanya mengandalkan AI. Oke, kali ini bersama saya host Putra Benjol dan Bung Taribo dan Bung Tobias. Kita masih di serba-serbi edisi World Cup 2026. Oke ya, karena sebelumnya di episode sebelumnya kita membahas tentang negara mana yang akan lanjut sampai final mungkin, negara-negara favorit dan para pemain yang akan bersinar dan akan kurang memberikan kontribusinya dan malah membuat beban gitu ya. Ya kali ini dengan format yang baru ya, di Piala Dunia kali ini dengan 48 peserta ya, ini adalah format dalam sejarah untuk pertama kalinya, yaitu berarti ada 12 grup ya, ada 12 grup dan nanti masing-masing sekarang juga ada 3 terbaik ya. Ada peringkat 3 terbaik. Iya, peringkat 3 terbaik. Yang diambil 3. Yang diambil untuk jadi 32 besar. 32 besar ya. Sangat menarik di grup-grup ini ya. Ini dari grup A sampai L. Saya akan membahas dulu tentang grup yang menurut saya yang paling sangat merata dan akan membuat chaos. Yaitu menurut saya sendiri ya. Grup F. Di situ diisi oleh Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia. Ini adalah derby Romusa dan Rodi. Ya, dia sama-sama menjajah Indonesia. Tapi terlepas dari itu ya, menurut saya kita tahu ya, Jepang dengan filosofinya, pelatihnya itu pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ya, yang tidak pernah dipecat atau masih konsisten ya. Sejak 2000 apa sih Piala Dunia? 2014 sudah dia belum ya? 18 kan? 18 Piala Dunia Rusia sudah ditunggangi. Ya Belanda ya. Kenapa kamu bisa yakin ini akan jadi benar, Mas? Karena 2 Eropa sudah ada, Belanda dan Swedia. Tunisia dari Afrika dan Asia dari Jepang ya. Kita tahu Swedia itu juga ada bagus-bagusnya. Isak udah sembuh ya. Isak udah sembuh. Gyökeres juga bagus. Gyökeres sama Asia. Juga kemarin juga itu ya mati-matian sih Swedia ya. Di babak playoff menuju Piala Dunia. Tapi menurut saya memang saya lebih fokusnya ini pertandingan antara Belanda dan Jepang. Jepang ini pasti akan menyulitkan Swedia dan Belanda dan Jepangnya. Kemarin pas melawan Inggris tuh, walaupun cuma hanya pertandingan uji coba, tapi Jepang tuh kayak ngotot. Lawan Brasil di comeback 3-2. Betul. Ya nggak tahu itu luar pemain Brasil apakah seperti itu atau memang apa, tapi di luar garis itu berarti Jepang memang kayak benar-benar dia tuh filosofinya tuh bukan lagi lolos grup kayak Indonesia, tapi udah kayak mungkin di fase yang semifinal lebih jauh lagi. Walaupun Jepang itu kayaknya sepanjang sejarah paling jauh cuma di 16 ya, apa perempat ya. Kalau Korea ya 2002, Korea semifinal tuh. Kalau Jepang sendiri kayaknya perempat ya. Jepang itu ini 16 besar. 16 besar. Itu berapa besar? Belum ya? Sejarah. Tapi dia pernah hampir menggugurkan. Itu lumayan seru. Itu di benar itu 16 besar. 16 besar. Itu lumayan sejarah. Dia juga segrup. Oh iya 16 besar. 2018 Rusia. Dan kemulangan Belgia walaupun di akhir-akhir di comeback ya. Dan di 2022 dia membawa Kroasia sampai ke adu penalti. Benar. Secara sejarah tuh udah lumayan ini ya, lumayan kemungkinan bisa jauh. Iya. Kalau saya begitu sih, grup F memang menurut saya grup yang neraka dalam artian setiap setnya sangat seru ya. Kadang kan ada pada Piala Dunia nantilah aku yang jam 11 saja, yang jam 7 enggak skip, benar? Ya kan? Kalau Piala Dunia kan jamnya 3 kali itu ya. Ada prioritas. Kita tidur dulu lah, nanti yang jam 2 ya gitu. Untuk Bung Tobi sendiri, kalau melihat di grup ini saya sih prediksi yang belum berapa, saya itu grup I, yaitu Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Betul. Di situ ada Senegal yang baru dicuri yang pialanya ya. Itu akan hukum karma. Maksudnya kayak ngotot. Iya benar.
pasti akan mencuri lagi. Nah, dia akan membuktikan kalau kamu salah. Karena dia lumayan bagus dia. Saya lebih suka Senegal juara Piala Afrika sebenarnya. Iya. Karena ada perjuangannya. Senegal dulu dengan Sadio Mane yang punya jiwa kepemimpinan bagus, pengalamannya itu lumayan bagus. Kalau kita Prancis sudah lah, nggak usah ya. Prancis kita bisa lihat 2 edisi sebelumnya masuk final terus kan. Iya, terus. Pasti ada kemungkinan di sini juga dia makin ngotot kan, makin penasaran. Kita tergantung Mbappe ya, itu tergantung Mbappe deh. Karena musim itu main egois dia. Iya. Tahu nanti. Irak nih tanpa memunculkan Irak ya, tapi mungkin bisa jadi menyulitkan kalau emang mainnya lumayan ini yang ngotot ya, mungkin ingin membuktikan. Jadi biar dia nggak jadi minimal nggak jadi lumbung gol lah. Nah bantai ini kan bantai lah dia. Karena kan dia wakil Asia nih kan. Iya. Dia baru pertama kali sudah sesuai. Irak yang debut pertama tuh kayaknya Uzbek sama Yordan ya. Uzbek ya. Uzbek Yordannya itu debut pertama kayak Irak itu sebenarnya di sini udah pernah. Nah kalau untuk Norway dia di kualifikasi tuh tim yang mengerikan ya. Iya. Dia berhasil menyingkirkan Italia. Italia. Dia sangat indah, ya kan? Betul. Walaupun tidak hanya auroranya aja yang indah. Iya, betul. Negara yang hanya ada aurora kan Norway. Iya. Dan ini juga kan dia tuh di kualifikasi zona Eropa tuh dia satu-satunya yang berhasil sapu bersih. Menang semua, dia menang semua. Ditambah musim ini Liga Champions bisa kita Godowin yang mengejutkan dan itu banyak pemain yang dipanggil ke timnas. Betul. Makanya lumayan prediksi saya ini Prancis, Senegal dan Norway kayaknya akan bersaing ketat nih. Prancis, Senegal dan Norway akan bersaing ketat Betul. di grup ya. Benar di grup. Irak mungkin yang minimal masih di lumbung aja. Iya. Berarti itu. Norwegia juga bisa berprestasi ini karena dibantu sama striker utamanya dia, Alexander Sorlo. Si pria ATM itu. Pria ATM itu memang mau sangat berkontribusi ya. Musim kemarin walaupun 0 trofi. Ya, gini-gini ya. Bisa gua. Dan sebenarnya di Irak tuh ada pemain yang berlaga di Liga Indonesia. Oh, ada. Di Persib dulu pernah main Oh. Persib. Siapa? Bandang ya. Putros Gali ya. Putros Gali. Putros Gali. Dia pemain Persib. Ya. Berarti pertama kali itu pemain Persib yang main di Piala Dunia. Di Piala Dunia. Setelah Asia. Setelah Asia. Nah kalau buat Bang Bung Tari sendiri grup apa nih grup nerakanya? Kalau buat saya grup nerakanya itu grup C. Grup C C. diisi oleh Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia ini bakal memberi kejutan kah? Karena Scott McTominay di beberapa musim terakhir sedang oke. McTominay. Terus dari ini backnya Andy Robertson. ya. Ada di Andy Robertson sama di penyerangnya di yang sekarang bermain di Putu Torino juga bermain oke di Serie A Adams. Iya. Iya ada jauh. Nah, kenapa saya bilang neraka? Karena kayaknya untuk setiap tim yang akan bertanding sama Maroko ini kayaknya PR gitu. Karena anduk kita diambilin mulu. Iya. Sama. Aduh. Ini diambil dulu tuh. Maroko tuh. Berarti Iya kan? menarik. Iya. Ini ancaman-ancamannya tuh bukan dari sisi apa teknis tapi lebih non teknis nih. Tiba-tiba pemecahkannya ngambil ngandung gitu. Oh iya. Benar. Walaupun sebenarnya secara squad ya sebenarnya Maroko tuh tanpa bermain seperti itu tuh bisa berprestasi sebetulnya. Makanya disayangkan waktu kemarin yang terjadi di Piala Afrika tuh kenapa harus seperti itu gitu. Bahkan di situ ada salah satu back terbaik dunia di beberapa waktu terakhir, Hakimi juga membela Maroko. Maksudnya membela timnya untuk melakukan hal-hal yang tidak semena-mena seperti itu gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi harusnya sih ini kalau tanpa ada insiden-insiden yang menyebalkan seperti itu harusnya akan jadi seru. Iya. Benar. Karena sebelum final Piala Afrika kan Brahim Diaz lumayan sering nyetak gol tuh. Iya. Bagus gitu mainnya. Iya. Di luar masa itu ya. Ya, sangat seru di grup C ya. Grup C buat saya grup C. Brasil lawan Maroko, Brasil lawan Skotlandia. Iya. Itu ya. Kalau grup A itu memang fokus opening ceremony aja ya. Meksiko, Afrika Selatan, Republik Korea, Korsel. Memang jadi tuan rumah ya. Tuan rumah pernah jadi tuan rumah. Iya kan? Ini kan jadi tuan rumah. Ini udah pasti membosankan. Jarang sekali tuan rumah
menjadi juara ya. Jarang. Dia fokus memang jadi panitia aja ya. Itu kayak orang kayak volunteer. Jadi itu ya. Ya, belum kakaknya. Belum neraka. Untuk dari Bung Putra Bejo Ah. sendiri sebagai pengamat Grup yang paling membosankan Nah, yang paling membosankan. dari Piala Dunia edisi tahun ini yang mana? Yang paling membosankan grup D sih. Grup D. Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki. berarti tidur nih bakal Tidur. Ini aku skip kayaknya 2 hari yang ini. Tapi aku mungkin akan melihat pertandingan yang Turki sama Amerika Serikat. Tapi kalau lawan yang lain Ya tidur mungkin dulu. tidur dulu. Lebih ke Jerman sama Ekuador. Maksudnya ini kan bersebelahan deh, J sama E. Nah iya, pasti E. Sangat membosankan sih. Ya saya cuma menghormati Amerika Serikat tuan rumah aja sih, ya kan. Sama Turki mungkin gulernya nih bagus nggak di Madrid. Tendangan free kicknya. Ya. Apakah cuma hanya guler doang, ya kan? Iya. Kalau Paraguay itu siapa ya? Karena aku soalnya orang lama pun orang Bisa loh. Paraguay bisa dong. Iya. Bung Tobias sendiri, Grup yang membosankan. membosankan. Kayak harusnya ini nggak ada grupnya deh. Kayaknya yang membosankan itu Apakah B? ya grup yang membosankan. Grup yang membosankan sih. Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Karena Qatar kan di kali ini mungkin dibantu sama. Iya. Karena ada tuh 4 tahun lalu kayaknya. Kayaknya juga menghormati tuan rumahnya nih kan sebagai tuan rumah Kanada. Kanada iya sama Justin Biebernya. Enggak Kanada Justin. Karena permainannya agak membosankan. Swiss menghormati karena semua kantor pusat ke Swiss. UEFA, FIFA, Dinyon dan Zurich. Ya kan? Ini ya Bosnia aja yang kemarin menghancurkan Italia doang itu. Betul. Ya cuman respeknya di Bosnia ya. Betul. Ya kayaknya ya. Kamu bakal akan skip nih. Mungkin akan Berarti paracetamol setiap sore. Kamu akan minum paracetamol pas match ini ya. Ya, betul. Untuk Bung Taribo yang membosankan. dan buat yang paling membosankan adalah grup G. Ini yang berisi Belgia. ini kayak saya agak mohon maaf trauma ya, bagian kanan sama bagian kiri. Ya kan, trauma deh. Coba lihat, ini tapi belum bagian-bagian itu mas ya. Ini kayak mana tadi? Oh, Grup G. grup G. Belgia, Mesir, Iran. Ini akan seru tapi kalau bukan sepak bola. Kalau kita alihkan atau analogikan ke olahraga apa ya? Bukan, ini ke ini sektor militer. Sektor militer seru sih. Iran, Mesir, Selandia Baru, Sama Belgia. Kayaknya yang seru Belgia Mesir ya. Mungkin ada kemungkinan. Saya nggak yakin loh. Nggak yakin. Anda malah menyakitkan diri ya. Iya, ini maksudnya kalau di yang tanpa ini ya, maksudnya dari yang Bung Bejo di Amerika di zona Amerika ini Paraguay, nah Turki Australia sebenarnya masih seru. Seru. Amerika masih seru. Paraguay, Australia deh. Ya itu juga sebenarnya berimbang yang lumayan seru gitu. Terus dari yang grup yang Bung Tobi ini grup B ini Kanada Qatar deh. Kanada Qatar oke boleh. Bosnia Swiss mungkin ya. Bosnia Swiss yang paling seru sebetulnya. Ya yang malah yang Eropa kan. Eropa. Ya kemarin nggak ketemu kan? Iya. Belum ketemu di playoff. Ya, kalau saya nih Belgia akan sangat mudah menang di sini nih kalau tanpa kalau mengesampingkan faktor-faktor eksternal gitu, faktor-faktor teknis akan sangat mudah nih dan 3 tim lainnya kalau bertanding siapa yang menang? Berarti secara tidak langsung ini kita sudah membeberkan untuk maling-maling. Karena ada match yang bakal orang tujuh. Nah, secara tidak langsung kita membeberkan ke maling-maling. Bedanya adalah kalau untuk Bung Tobias untuk pertandingan grup B dia menyediakan paracetamol. Kalau saya cukup menonton pertandingan ini saya akan tidur. Oh, justru ini malah jadi obat tidurnya. Iya. Daripada penyampaian. Berarti dari Arsenal Atletico ya. Nah, aduh, yang disiapkan untuk strategi itu lagi Ini kualifikasi kelamaan. kelamaan ya, kualifikasi kelamaan. Jadi tadi kita sudah membahas grup yang paling hasilnya seru, neraka. Kita juga sudah membahas grup yang membosankan. Tapi biasanya pasti pada kejutan
kejutan ya. Iya. Cedera grup yang membosankan ya. Betul. Terus tapi namanya sepak bola ya, Betul. namanya permainan Ya. itu pasti ada namanya kejutan-kejutan. Iya. Menurut Bung Tari sendiri, apakah ada tim atau dari timnas yang akan peluang memberikan kejutan? Nah, kejutan Dari setiap inilah, nggak harus satu. ya biasanya kan kalau kejutan kan berarti dari tim-tim underdog Yang nggak diunggulkan. yang tidak diunggulkan. Ya boleh dari satu deh, boleh dari satu tim, boleh dari Ada satu tim underdog yang buat saya sangat menyebalkan. Swiss. Swiss justru walaupun di rekor Piala Dunia kan dia cuma mainnya di fase yang grup ya. Enggak, justru dia langganan lolos. Nah, kalau lolos pasnya nggak sampai 8 kan? Bukan ada ya, cuman selalu Dia semi-semi kayak Denmark ya, cuma 8, 16 ya. Iya. Ya, Memang memang cuman lumayan menyulitkan sih itu karena dia punya beberapa mainan ini bro. Yang Sommer tuh, yang Sommer tuh beda tuh. Swiss, Swiss. Yang Sommer tuh beda kalau main di Piala Dunia. Iya. Cuman dia udah dipanggil, Oh, udah udah. pensiun. Sakit? Ya. Sakit udah nggak dipanggil. Siapa? Saka. Siapa dipanggil? Puma sih, jadinya dan Puma. Ya kan? Ini apa namanya? Ah, Swiss Iya. Puma. Embolo. Iya, Embolo, ya. Embolo. Ya. Embolo, itu. Nah, kalau Swiss ini entah kenapa selalu jadi tim yang menyulitkan gitu. Udah di beberapa edisi tuh jadi tim yang anjir kok bisa masuk sih, Iya, kok bisa iya, lolos iya. sih. Selalu tim-tim yang bisa melawan ekspektasi tuh. Oke. Kalau dari saya Swiss. Kalau dari Bung Putra Menjol mungkin ada Pantai Gading. Pantai Justru, Gading. justru dengan sekarang marwahnya kembali lagi, Iya, iya, iya. ya kan? Siapa sih striker Pantai Gading? Nicolas Jackson. Iya, ada. Dipanggil bulan. Nicolas Jackson. Kayaknya Pantai Gading akan menemani Jerman. Pantai Gading ya, oh kan Nicolas Jackson. Ini kan. Nanti kita akan membahasnya untuk Partai Ghana itu Ghana. Ghana. kayaknya Pantai Gading pasti deh. Kita cek dulu. Kita belajar dulu berdasarkan data kan. berdasarkan data kan kita, tidak berdasarkan AI ini. Pantai Gading. Oh, Ada pemain andalan saat ini Leipzig Yan Diomande. Oke, saya kira Itu lagi di prospek Kan? diincar sama Liverpool, diincar sama PSG juga kalau tidak salah, sama ada legenda Arsenal Nicolas Pepe. yang ini ada itu bagus ya. benar. Ini tetap kurang kok ya. Ya mungkin kita nggak menyampaikan Ekuador, ya mungkin ya pokoknya yang menemani Jerman. Ya. Itu pasti kalau nggak, ya aku serasa ya 80% Pantai Gading Oke. Ekuador sebenarnya bisa kita terbaik. Atau Oke. itu sih kalau ya. Untuk Buta Beli sendiri. Oke, justru Ekuador sih. Oh kamu di satu grup ini Ekuador? Ekuador kalau saya nih ada berapa sih tim dari Ekuador yang pertama. Ekuador itu karena pernah di kualifikasi zona itu dia lumayan Nah, dia peringkat 2. peringkat 2 kan. Di bawah Argentina. Di bawah. Pemain yang bermain di top Eropa? Atau sih yang belum pernah Messi. main. Hah? Messi itu Colombia kan? Enggak. Ekuador ya? Ekuador. Oh, iya. Sama Mbappe juga. Mbappe sama ini Ener Valencia. Berarti ini Masih panggil ya? Dipanggil. dipanggil keluarganya kan? Harus dipanggil. Dipanggil keluarganya kali. Tapi posisi 2 soalnya dia kalau di bawah ini kok dia posisi berarti kan Brazil aja sulit nih buat posisi 2 dia bisa posisi Iya, iya. 2. Makanya dia yang menunjukkan ya. berarti ini pokoknya yang akan mendampingi Jerman. Masa Ekuador sama Pantai Gading? Ya kan? Yang kedua adalah Jepang ya. Jepang. Ya. Tadi kan kayak Mas Putra yang bilang dia kayaknya ada kemungkinan menunjukkan nih jadi sekali ini. Nah, jadi itu ya dari Putariko Swiss itu Betul. juga cukup menyulitkan. Iya ya. Tanpa dibantu dia kantor pusatnya di situ ya. Iya. Terus kalau menurut saya Pantai Gading Ya. dari marwah Afrika, dari marwahnya Drogba tuh. Akhir-akhirnya Betul. ya kan dia apa-apanya. Iya iya iya. Terus untuk base mengenai datanya memang Ekuador di Commonwealth ya saat ini ada dua, bahkan Uruguay Di bawahnya. Di bawahnya Brazil. Brazil juga di bawah. dan juga masih sama ya ngomongin sepak bola walaupun ini lingkupnya Piala Dunia itu ada rivalitas. Oke. Rivalitas antar negara. Antar negara. Kalau yang setahu saya ya, mungkin koreksi teman-teman dulu tuh Argentina Belanda tuh. Itu sedikit rivalitas tuh. Pasti Iya, saling punya benar. beneran. Benar. Argentina Belanda. Kalau Brasil Argentina memang
juga rivalitas di Nah, federasinya ya Conmebol. Itu sempat juga viral ya kata ketika Messi berselebrasi depan Van Hal. Nah, itu. benar. Tapi kan betul sendiri rivalitasnya di Belgia kali ini tunggu. yang paling ditunggu apakah Inggris dengan Inggris mah dengan diri sendiri. Inggris dengan officialnya sendiri. Inggris berrivalitas dengan tim officialnya sendiri. Masa apa? Ini sih kayaknya saya nungguin Prancis Argentina. Melihat final yang Kalau dulu kan Prancis, Italia dong. ya Italia Berarti ini sih Prancis Argentina sih. oh Prancis Argentina. Prancis Argentina karena kan melihat dari sebelumnya tuh mereka lumayan sengit kan. Terus di edisi 2018 juga ketemu mereka. Jadi ada kemungkinan rivalitas Prancis Argentina nih kayaknya lumayan seru sih. 2 kali ketemu di Piala Dunia dan dua-duanya hujan gol. Iya, udah gol kan. Itu 4-3 sekali 3 sama. Jadi sangat ditunggu nih. Prancis Argentina. Kalau saya sendiri Prancis sama Portugal. Prancis Portugal. Karena dulu tuh permainnya irisan semua kan. Iya. Ya bahasanya situ sih kalau dari sudut saya permainnya gelandang-gelandangnya juga mewah-mewah kan. Gelandangnya Portugal, gelandangnya Prancis, dan juga sama-sama dia sudah tahu karakter para pemain masing-masing. Ya kan? Betul. Fitinya juga udah pasti tahu lah karakternya si Due kan. Betul. Ya kan? Pasti. Itu di dalam saya rivalitasnya untuk di musim ini Prancis dan Portugal. Bisa juga nanti ini yang menjadi final yang ideal mungkin. Oke ya. Oke. Untuk menurut sendiri rivalitas timnya Rivalitas ya. dari melihat untuk musim untuk kali ini ya. Apakah ada historinya juga? Sepertinya ya Spanyol Prancis. Spanyol, Prancis. Jadi kita ngomongin Spanyol tadi padahal mereka skuadnya lumayan bagus. Spanyol Prancis itu ya Barca PSG gitu ya. Semacam Iya. Semacam. Tapi kan maksudnya udah beberapa major turnamen mereka ketemu gitu, mau di Euro mau di Nations League kayak gitu. Selalu ketemu dan selalu seru gitu. Kayak waktu di beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah di semifinal Nations League tuh Nations League. Ya di sini. Walaupun yang menang Portugal. kalau yang Spanyol dan di semifinalnya tuh semifinal itu Spanyol sama Prancis. 5-4. Benar, Spanyol sama Prancis. Spanyol Prancis. Portugal sama? Portugal Spanyol saat ini kan. Enggak, yang semi. Oh, Kan semi kan Spanyol sama Prancis sudah gol. Iya. Portugal sama Inggris ya? Kalau saya kurang lebih. Ya semifinal. Tapi Spanyol Prancis emang lumayan terbiasa karena banyak pemain muda nih yang baru bersinar di Betul. Oh, iya. Betul. Ada Due di Spanyol ada Lamine Yamal. Yamal ya, polisi itu. Ya, yang Sama-sama itu face-face-nya sama. Iya, saya ya. Benar-benar. Ya kan? Kalau kayak cenderung Prancis dan Spanyol. Jadi Spanyol ini yang rivalitas Rivalitas. Oh, kalau Asia nggak ada kan? Kalau yang Asia misalnya Jordan sama Uzbekistan. itu kan Turkiya ya. Jadi itu kan ada Timur Tengah. Kalau untuk yang beda konfederasi, beda benua. Ini kan kita tadi rata-rata federasi tuh UEFA, Conmebol, yang di luar ada Argentina Belanda. Tapi ada Belanda betul, ada. Sebenarnya saya kalau bisa ketemu lagi nih, saya nggak tahu ya bisa apa enggak. Tapi sebenarnya Brazil ketemu Jerman seru lalu. Brazil. Pemain perantauan Brazil emang banyak dari Jerman. Rata-rata perantauan Brazil itu kalau nggak ke Inggris ya ke Spanyol ya. Iya, Untuk ke 10 tahun terakhir ya. Iya, benar. Ya kan. Benar. Tapi ini mungkin historinya juga ya. Historinya kan karena pernah di 2002 ketemu di final. 2014 menghormati. Ya. Menghormati, Joaquim Low menghormati. Ya. Oke. Jadi itu untuk tapi di sisi untuk Piala Dunia ini benar-benar rivalitas secara alutsista, secara kekuatan militer USA dan alutsista. Untuk saya sendiri gimana rivalitas itu? Ini alutsista nih para militer yang mempunyai kapal selam. Apakah itu akan ditemukan? Ini kan bagian kiri dan bagian kanan. Semoga. Itu dijadikan closing ceremony. Closing ceremony bagus, ya kan? Warga gitu. Ya tutup semua dunia. Untuk Iran Amerika akan menjadi rivalitas. Semoga Iran tidak tertekan ya. Iya. Kayaknya konsumsinya apa ya? Nah, kan sebenarnya kan
divisi konsumsi. secara grup, grupnya Iran tuh tandingnya tuh di Amerika. Ya, stadion Amerika. Tapi demi keamanan, mereka nge-base-nya tuh di Meksiko. Oh iya. Ini jadi ke Amerika tuh cuma untuk bertanding. Jadi melancong ke oleh mungkin tuh bisa. Mereka pulang ke Meksiko kan. Bisa hampir aja ya. Terus ada Washington nggak mungkin. Kalau tidak salah, Iran berangkat ke Amerika, berangkat ke Piala Dunia ini membawa 3 kiper, 10 back, 10 gelandang, 3 penyerang sama 2 modal Sama Kodim. Batalion itu ya teman-teman ya kalau kesalahan kita udah 14 batalion 14 tuh jadi itu teman-teman tapi namanya kembali lagi ke sepak bola ya dengan sekuat materi pemain yang kita bisa digadang-gadang itu bisa lebih jauh tapi terkadang kayak Jerman waktu itu di 2018 dia tidak lolos ke Korea Selatan. 2022 enggak kayak terhenti kayak Spanyol setelah 2010 tuh. Di Piala Dunia 2014 tuh. Ya, tapi untuk Bung dari dulu deh. Ini menurutnya timnasnya tuh bagus banyak kayak pemainnya. Tapi apakah itu yang membuat akan semakin menurun? Beda dengan tim-tim yang komposisi pemainnya tuh rata semua tapi malah justru menyulitkan. Ada nggak? Apakah Brazil itu sendiri? Berarti yang timnya bagus sampai mengecewakan. Saya tidak memasukkan itu sekarang tim skornya mengecewakan. Tidak seimbang terjadi. Saya memasukkan Inggris di situ. Jadi kalau untuk potensi mengecewakan ya, sepertinya bisa jadi. Argentina. Kalau ke Argentina Belanda. Kita tadi belum ngomongin Argentina si juara bertahan itu. Iya. Karena sampai sekarang belum tahu nih siapa. Belum dirilis. Dan yang dikhawatirkan adalah Messi cedera ya. Messi cedera, kedua hanya hidup di masa lalu, jadi ingat di masa jaya 5 tahun lalu aja itu. Karena itu pernah terjadi waktu Piala Dunia 2002 kan 2098 Prancis juara. Di 2002 Piala Dunia 2002 ke Korea Jepang itu sebagai tim unggulan. Kadang-kadang akan sangat mudah sampai ke semifinal, final. Ternyata malah nggak lolos bro, malah sama Denmark sama Senegal. Karena itu tadi dia masih kayak itu kebayang-kebayang kejayaan 4 tahunan itu kayak masa lalu lah. Ditambah lagi juga belum terlalu banyak regenerasi yang kelihatan. Belum banyak itu. Paling Simeone, Almeida, Nikopas. Panggil. Ada banyak belum dirilis juga sih ya. Belum dirilis. Tapi kemungkinan Pasti kemungkinan dipanggil Cuman ya itu selama ada Messi kan Nikopas nggak akan main kan. Karena posisi sama ya. Iya, kayak gitu. Oke. Kalau dari Putra sebagai yang melihat Ini semuanya bagus tapi bakal mengecewakan. semuanya bagus tapi akan mengecewakan. Justru saya malah ke Jerman sendiri. Karena saya kayak belum paham gitu ya filosofinya Nagelsmann tuh seperti apa untuk meneruskan setelah Flick kan ya. Kan Joachim Löw Flick ini juga masih belum kayak jabatannya Joachim Löw ke Flick juga itu masih kayak belum tuh. Masih Masih kayak ngambang. Masih kayak Flick itu masih ngambang di Euro 2024 di Piala Dunia Qatar 2022 ini juga nggak tahu nih Nagelsmann ini dengan pro kontra juga tuh kemarin di berita di Jerman tuh dengan kembalinya New York tuh kayak seolah-olah menutup pemain kiper yang lainnya. Tapi kan kita tidak tahu orang yang tahu di lapangannya kan mungkin sudah ada staf pelatihnya atau penasehatnya ya. Tapi menurut saya sendiri Jerman sih yang akan mungkin sedikit kesusahan ya. Saya setuju. Karena dia tengahnya ya. Striker ya. Strikernya nggak striker mandor. Coba. Kalau Kita fase-fasenya Podolski, Miroslav Klose, fase-fase itu Gomez, Muller, fase-fase yang benar-benar dia tuh kayak petarung. Di tengahnya tuh ada Ozil, ada Kroos, ya Khedira. Sekarang
tengahnya ya Iya, Jerman yang sekarang tuh kayak biasa-biasa gitu ya. Iya. Jerman loh. Kayak dia tuh kita seolah-olah tuh kayak filosofi Jerman kan menyerang tuh ya. Iya. Masih ke bawah habitnya Munchen kan. Benar. Rata-rata Jerman kan ya. Nggak tahu, tapi saya merasa di Jerman sendiri sih. Tapi yang setelah Jokowi lo susah ya Jerman ya. Setelah Jokowi. Iya, Susah. Ya, Tapi yang dari semua yang paling menyerang dari Jerman pemainnya. Rudiger. Menyerang mental. Menyerang mental pemain. Rudiger ya kan. Sama Upamecano. Tapi dia Prancis. Oh ya, aku ke Prancis main di Munchen. Oh iya. Siapa tahu dia main lebih baik aja. Dia yang di bagus di Munchen, selama sepeda negara apa kan? Ya, Upamecano sorry. Ya paling ya cuma ngandelin siapa? Kalau striker juga striker tidak ada foto mana. Kalau yang nomor 9-nya ya, nomor 9-nya tuh ada Ronaldo, ada Dennis Unda. Dennis Unda. Itu sebenarnya yang lebih di ini karena dia yang produktif. Karena kalau Ronaldo kan memang secara posisi ditaruh di posisi yang bukan tempat dia bermain sama Eliao kan. Jadi tidak begitu kelihatan di musim ini. Pantesan Kayaknya striker itu termasuk menurut saya striker belum ada kayak untuk Podolski, Klose, Iya. Muller. Boleh tuh yang cair-cair gitu loh, Iya. yang rusak mental. Iya, bukan itu. Ya kita masa balikin banyak. Si nomor 13 itu. Klinsmann masa orang lain Klinsmann? Lehman sama Neuer, ya kan? Pokoknya sepeninggal El Capitano Philipp Lahm, sosok leader itu yang 0 kartu merah itu, itu dia merasa sedikit ya sedih lah. Tapi ya saya berharap Jerman bisa lebih jauh deh. Oke. Untuk pemirsa ya yang ada di manapun atau yang sedang menyaksikan podcast ini, menurut kalian siapa di antara timnas yang bakal akan memberi kejutan dan siapa yang bakal akan malah flop dan juga akan menjadi beban bagi semua rakyatnya? Tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman.